Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VLAN Trunking Protocol atau biasa disebut dengan VTP. Nah, VTP itu apa sih? Secara sederhana, VTP itu adalah protokol yang bertugas menyebarkan konfigurasi VLAN melalui port trunk. Jadi nanti itu ada switch yang dijadikan server dan klien. Nah, switch yang bertindak sebagai VTP client itu akan menerima konfigurasi yang sama persis seperti yang ada pada VTP server. Nah, jadi tuh eh, para admin jaringan tuh tidak perlu melakukan konfigurasi VLAN secara berulang di setiap switch. Nah, eh, sebagai contoh di perusahaan yang memiliki pasti banyak switch dan juga VLAN. Nah, dari setiap switch itu kan pasti VLAN-nya juga banyak kan. Nah, kalau misalkan di perusahaan gitu, tidak mungkin kan para admin jaringan ini dia harus satu persatu untuk konfigurasikan VLAN. Nah, dengan adanya VTP ini mempermudah gitu para admin jaringan untuk mengkonfigurasikan VLAN. Jadi nggak perlu lagi tuh yang kayak harus konfigurasi secara satu persatu dengan banyaknya switch dan juga VLAN. Nah, di sini nanti saya akan menambahkan 4 switch eh, yang mana nanti ada dua switch server lalu untuk dijadikan VTP server, lalu ada yang satu untuk dijadikan VTP client dan yang satu lagi akan dijadikan VTP transparan. Nah, sebelumnya VTP server ini itu eh, dia bisa memodifikasi VLAN. Jadi bisa menambahkan, merename ataupun menghapus VLAN. Nah, sedangkan VTP client itu dia hanya menerima gitu apa yang dikirim dari VTP server. Jadi VTP client tuh dia nggak bisa tuh memodifikasi VLAN. Jadi benar-benar dia cuma nerima aja gitu. Nah, jadi apa yang ada di VTP server di VTP client pun akan ada gitu. Jadi benar-benar sama persis apa yang ada di VTP server akan ada di VTP client. Nah, lalu selanjutnya itu ada VTP transparan. Nah, VTP transparan ini dia independen. Jadi dia tidak akan mengikuti ke VTP baik VTP server ataupun VTP client. Nah, jadi dia tuh benar-benar berdiri sendiri. Dia bisa memodifikasi VLAN-nya. Nah, terus biasanya juga kalau misalkan kita menambahkan gitu switch baru, tapi dia yang lama yang udah ada VLAN-nya. Nah, biasanya itu bisa dipakai menggunakan VTP bisa dijadikan VTP transparan. Jadi biar si VLAN yang ada di switch yang akan dijadikan transparan ini tuh dia tidak akan eh, tergabung gitu dengan villain-villain yang baru. Jadi si villain lama tuh bakalan tetap ada karena si VTP transparannya ini kan independen gitu. Oke, sekarang kita akan langsung ke praktiknya saja. Di sini kita akan menggunakan switch yang 2960. Oke, di sini kita sambungkan ya antar switchnya. Nah, di sini saya akan beri nama ini untuk VTP server. Lalu di sini nanti dia transparan. Lalu yang ini itu klien. Nah, yang ini tuh server.
Oke. Nah, di sini kita akan pertama tuh kita akan men-trunking semua switch yang ada di sini ya. Nah, di switch yang pertama ini kita akan men-trunking FA01. Nah, di switch yang kedua kita akan men-trunking FA01 dan FA02. Nah, lalu di switch yang ketiga kita akan men-trunk FA0 slice 1 dan FA0/2. Nah, sedangkan yang terakhir itu kita akan men-trunking dia FA01. Oke, kita buka dulu ke CLI. Oke, di sini kita akan ketikkan enable untuk masuk ke mode privilege. Nah, lalu selanjutnya kita ketikkan configure terminal. Nah, di sini tuh buat masuk ke mode config. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan masukkan interface. Interface FA0/1. Enter. Lalu kita buat dia menjadi mode terang. Switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu kita exit. Oke, di sini interface FA0/1-nya ini sudah kita terang. Kita lanjut ke switch yang selanjutnya. Eh, Enter. Lalu kita masukkan lagi seperti yang tadi, enable configure. Loh, Nah, itu harusnya kita masukkan configure terminal ya. Nah, ini udah masuk. Nah, selanjutnya kita akan buat tadi mode terang si interface FA0 0/1 dan 0/2. Interface FA0/1. Oh, nah biar biar mudah kita buat interface-nya itu di range. Jadi biar lebih cepat. Interface range FA0/1 sampai 2. Karena kita akan menerangkan interface FA01 dan 2. Kita enter. Nah, sudah lalu kita ketik switch port mode terang. Oke, sudah kita exit. Nah, selanjutnya kita pindah ke switch yang ini. Enter. Kita ketikkan lagi sama seperti yang sebelumnya, enable, lalu configure global. Salah. Configure terminal. Loh, belum selesai ngetik. Nah, udah masuk configure terminal atau config global. Kita masukkan seperti yang tadi. Kita gunakan interface. Oh, interface. Range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita ke switch yang terakhir. Di sini kita akan seperti sebelumnya.
Kita masuk. Nah, udah masuk. Kita ketikkan lagi in FA0/1. Lalu kita buat mode terang. Switch port mode terang. Oke, exit. Coba kita lihat ya. Dia udah terang apa belum? You show in terang. Oke, dia udah ya. Nah, selanjutnya itu kita akan, nah sekarang kita akan membuat si switch itu menjadi VTP server, ini transparan, ini client, dan ini server. Oh iya, ini kita ketikkan do write untuk menyimpan. Nah, ini udah. Lalu yang ini do write. Ini juga. Nah, udah. Sekarang balik lagi kita ke switch yang ini. Nah, di sini kita akan membuat dia menjadi eh switch ini dibuat menjadi VTP server. Kita ketikkan VTP mode server. Kita enter. Nah, di sini device mode already VTP server. Nah, jadi si switch ini sudah berhasil dibuat menjadi VTP server. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan VTP domain. Di sini saya akan buat domain FICT. Nah, domainnya ini tuh bebas mau dikasih apa aja, yang penting dia itu tidak menggunakan spasi. Kita enter. Nah, di sini sudah dilihat ya, changing VTP domain name from null to FICT. Jadi, si domainnya ini udah dikasih nama dari yang tadinya namanya itu null, sekarang menjadi FICT. Nah, selanjutnya itu VTP password. Nah, di sini saya akan passwordnya membuat 123. Oke, sudah. Nah, setting device VLAN database password to 123. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetikkan do write untuk menyimpannya. Oke, sudah. Nah, ini kan baru yang switch pertama. Kita lakukan ke semua switch yang ada di sini. Nanti kan ini ada 4 switch ya. Nah, nanti semuanya itu akan sama seperti ini. Yang membedakannya itu hanya di VTP modenya saja. Nanti karena ini kan tadi yang server, jadi dia VTP mode server. Begitupun yang lainnya nanti yang transparan berarti dia modenya transparan. Terus yang client juga pasti modenya client. Tapi sisanya itu nanti ini akan sama, cuma membedakan ininya saja. Oke, sekarang kita ke transparan. VTP. Eh, VTP. Mode transparan. Oke, sudah ya. Itu VTP transparent mode. Nah, sekarang kita buat domainnya. VTP domain FICT. Nah, sudah. Domain name already set to FICT. Nah, dia domainnya udah menjadi
FICT. Nah, selanjutnya VTP Pak password. Ini kita samakan saja ya semuanya. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Password. Nah, ini juga sudah. Lalu selanjutnya itu kita do right. Nah, ini sudah. Sekarang kita ke yang klien. VTP, mode klien. Nah, dia sudah VTP device to VTP client mode. Terus abis itu VTP domain FICT. Nah, dia sudah berubah dari 0 menjadi FICT. Lalu selanjutnya VTP password 123. Nah, sudah. Lalu kita ketikkan do right untuk menyimpannya. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya yang ini. VTP mode server. Lalu VTP eh, domain FICT. Lalu VTP password 123. Lalu selanjutnya itu do right. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya. Kita buat VLAN-nya di sini. Karena tadi VLAN 1 itu sudah dibuat, jadi kita mulainya dengan VLAN 2. VLAN 2. Nah, di sini kita kasih nama. Namanya apa ya? Name-nya saya mau kasih nama HR. VLAN 3. Name-nya IT. VLAN ketiganya, VLAN 3. VLAN 4-nya itu name-nya finance. VLAN, VLAN 5. Itu kita buatnya marketing. Oke, enter sudah, lalu kita exit. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lihat hasil VLAN yang sudah kita buat dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya ini. VLAN 2 itu HR, VLAN 3 IT, VLAN 4 itu finance, VLAN kelima itu marketing. Sekarang kita coba lihat di VTP yang klien. Karena transparan itu dia apa namanya tadi? Independen seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia itu VTP yang independen, jadi dia tidak akan mengikuti VTP server ataupun klien. Jadi kita langsung coba mengeceknya di VTP klien. Dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, sudah ada kan? Ini sudah ada ya. Apa yang tadi sudah kita lakukan di VTP server, VTP klien itu akan menerimanya. Nah, sekarang kita coba lihat di VTP server yang satu lagi. Kita matikan do show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan melihat status dari VTP ini. Kita lihat di server ini. Kita mengetikkan
Do show, untuk melihat status itu kita mengetikkan do show VTP status. Oke, ini sudah ya, ini statusnya. Nah, ini VTP version running itu eh, kita sudah melakukan berapa kali revisi. Nah, di sini bisa dilihat kita baru melakukan satu kali. Nah, kalau misalkan kita melakukannya itu revisi 5 kali, ya berarti di sini akan tercantum 5. Begitupun di nanti di klien atau di VTP server yang eh, VTP VTP server yang satu lagi, dia juga akan sama. VTP version runningnya itu 5. Ini coba kita lihat ya. Do show VTP status. Nah, bisa dilihat ya sama seperti yang tadi di server yang ini. Dia itu baru satu. Nah, bisa dilihat ini VTP operating mode client. Dia baru satu revisinya. Ini juga kita coba lihat. Do show VTP status. Nah, sama kan? Sama seperti server yang ini dan juga yang klien tadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.